Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Dewi Widayanti, guru matematika dari SMP Islam Al-Abidin Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan inovasi pembelajaran matematika yang saya terapkan di SMP Islam Al-Abidin. Pada masa pandemi seperti ini, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pembelajaran guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik kita. Sehingga dalam menyampaikan materi, ya, kita tidak boleh hanya sekedar menyampaikan saja dan akhirnya anak-anak tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat seperti ini tentunya belum memungkinkan bagi kita untuk menyampaikan materi hanya secara konvensional saja, yaitu dengan PTM ataupun hanya dengan daring saja, tetapi harus memadukan antara keduanya, yaitu dengan blended learning, di mana setengah mengikuti pembelajaran di sekolah dan setengahnya lagi di rumah. Untuk mengefektifkan waktu, tentunya dan sebaiknya kita mengajar dalam waktu yang bersamaan. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya, pada materi kali ini, saya akan menyampaikan inovasi pembelajaran dengan menerapkan Jamboard, yaitu fitur yang berada di Google Meet. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Inovasi pembelajaran blended learning pada materi keliling lingkaran dengan optimalisasi Jamboard pada Google Meet SMP Islam Al-Abidin Surakarta. Video ini dibuat guna mengikuti lomba literasi dan numerasi Sekarisidenan Surakarta dalam rangka Hari Guru Nasional 2021 yang diselenggarakan oleh HAVEK. Guruinovatif.id bekerjasama dengan Kemendikbud, Pemerintah Kota Surakarta, dan PGRI Sesoloraya. Oleh Fitri Dewi Widayanti, SPDGR, Guru Matematika SMP Islam Al-Abidin Surakarta. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pengamatan, pengukuran, mengumpulkan informasi, dan bernalar, siswa mampu 1. Menimbulkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis. 2. Menjelaskan keliling lingkaran. 3. Menentukan keliling lingkaran. 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Yang kedua, alat, media, dan model. Alat-alat yang perlu dipersiapkan untuk pembelajaran ini adalah yang pertama, benda berbentuk lingkaran, bisa jam, cincin, piring, tutup gelas, atau semacamnya. Usahakan tidak terlalu besar agar bisa diciplak di atas kertas. Kemudian yang kedua, benang, pita, tali, kenur atau semacamnya yang bisa digunakan untuk melilit benda yang berbentuk lingkaran itu tadi. Kemudian yang ketiga, penggaris atau meteran. 4. Kertas untuk menjiplak. Kemudian 5. Gunting. Dan yang keenam adalah kalkulator. Bisa jadi nanti pengukuran yang kita dapatkan bukanlah bilangan bulat, sehingga kita membutuhkan kalkulator untuk memudahkan proses penghitungan. Kemudian media yang digunakan, yang pertama adalah PowerPoint. PowerPoint di sini digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah kegiatan yang harus diketahui oleh anak, yang harus dilakukan oleh peserta didik.
Kemudian yang kedua, Google Meet. Google Meet di sini digunakan untuk virtual meeting bagi siswa atau peserta didik yang mengikuti pembelajaran dari rumah. Kemudian yang ketiga adalah Jamboard. Jamboard itu salah satu fitur yang ada di Google Meet ya. Nama lainnya yaitu papan tulis virtual. Kenapa saya menggunakan Jamboard? Karena pada Jamboard ini akan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, misalnya itu dengan berdiskusi langsung, dengan mencoret-coret papan tulis secara bersamaan. Jadi tidak seperti ketika kita menulis di papan tulis kelas ya, harus gantian beberapa orang maju satu persatu seperti itu. Tetapi kalau di Jamboard ini kita bisa langsung menuliskan secara bersama-sama, jadi akan lebih efektif waktunya. Sebenarnya untuk Jamboard sendiri tidak harus digunakan pada saat kita berada di Google Meet, tapi karena kita posisi sedang virtual meeting sehingga kita mencoba membuka melalui Google Meet. Nah, untuk membukanya kita bisa menggunakan di sini ada aktivitas di sebelah kanan bawah, ada tanda segitiga, persegi dan juga lingkaran. Dapat kita klik di sini. Kemudian kita pilih papan tulis virtual seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah dan mulai papan tulis baru. Nah, tampilan Jamboard ya. Ini masih proses. Seperti ini. Kemudian dapat kita lihat ya. Di sini di bagian komentar di chat, di sini akan ada link yang bisa dibuka oleh anak-anak atau siswa pada saat mereka berada di Gmeet. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak ada di Google Meet tetapi mengikuti pembelajaran di sekolah? Apabila mereka menggunakan HP ataupun laptop, kita juga dapat mengcopy link ini kemudian diberikan kepada mereka sehingga mereka bisa bergabung juga di dalam Jamboard. Atau dapat juga selain melalui tanda tadi ya yang segitiga, persegi dan lingkaran, kita juga bisa menggunakan titik 3 di sini. Kemudian papan tulis virtual. Sama ya, mulai papan tulis baru. Sama. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Di sini ada pena atau ballpoint ya. Pena, kemudian kita bisa memilih di sini, bisa seperti kuas, kemudian pensil ya. Dapat kita juga pilih warnanya, mau warna yang mana. Misalnya 1, 2, 3 ya, seperti ini. Kemudian dapat kita hapus ya, ini menggunakan penghapus. Untuk tanda panah kita lompati terlebih dahulu, kita ke sticky note terlebih dahulu. Untuk sticky note ini dapat kita ubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita tulis misalnya di sini untuk menandai sesuatu yang penting, saya tulis di sini penting, seperti itu. Kemudian untuk panah di sini, nah bisa digunakan untuk memindah-mindah di sini mau ditempatkan di mana ya, misalnya tanda 3, angka 3 di sini penting ya, kita letakkan di sini. Kemudian selanjutnya untuk gambar, tambahkan gambar, kita bisa menambahkan dengan upload, kemudian ya seperti biasa kita tambahkan di sini. Atau bisa juga dengan mengcopy dari file yang sudah Bapak Ibu punya, kemudian ditempelkan di sini. Misalnya saya punya gambar ini kalkulator, kemudian saya tempelkan di sini. Sedang proses memindahkan. Ya, di sini ada kalkulator ya yang dapat saya pindahkan ini. Misalnya saya beri sticky note lagi kalkulator.
Dan kemudian untuk selanjutnya kita bisa membuat gambar juga. Di sini ada gambar lingkaran, persegi, segitiga, dan seterusnya. Misalnya seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk teks di sini seperti biasa kita bisa memasukkan teks ya. Misalnya di bawah kalkulator di sini kita mau memberikan keterangan. Kalkulator adalah alat untuk menghitung. Seperti ini dapat kita tambahkan ya. Seperti itu. Kemudian kalau di sini laser ya, ini sebagai laser seperti pada saat kita menggunakan PowerPoint ya, menandai ini yang mau kita presentasikan misalnya kayak gitu nih. Tapi kalau misalnya kita putar seperti ini akan hilang ya, jadi tidak membekas. Nah, bagus ya, seperti itu. Kalau misalnya kita tidak mau menggunakan latar belakang putih, kita bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita. Ada warna biru, kemudian mungkin seperti ini ya, atau juga misalnya kita sedang menggunakan koordinat ya, titik koordinat, kita bisa pakai yang kotak-kotak dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya kita frame kita atau halaman kita ini sudah penuh dan kita mau menambah halaman, kita bisa buat frame di sini. Seperti itu. Kalau mau kembali, kita klik yang sebelah kiri. Oke. Ini ya cara menggunakan Jamboard. Kemudian yang keempat, Google Form. Google Form di sini digunakan untuk proses penilaian. Kemudian model yang digunakan yaitu Discovery Learning. Kemudian yang ketiga adalah inti kegiatan. Inti kegiatan dimulai dengan menyiapkan alat-alat yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Alat-alat yang sudah disiapkan itu ditaruh di atas meja itu bagi siswa atau peserta didik yang berada di sekolah. Kemudian bagi peserta didik yang ada di rumah bisa menunjukkan alat-alat mereka itu melalui kamera yang ada di depan mereka. Jadi ditunjukkan pada saat meeting seperti itu, sehingga guru bisa mengecek satu persatu. Oke, sekarang silakan siapkan alat kalian ya, yang sudah disiapkan. Silakan bisa ditunjukkan di layar ya, di kamera. Coba apa saja yang sudah disiapkan. Oh, itu ada Mbak Faras. Kita pun Mbak Faras. Solasi ya Mbak Faras. Kemudian ini Mbak Resa ada. Apa itu Mbak Resa? Toples. Iya. Terus ini Mbak Amira juga solasi hitam. Terus Mbak Kia apa Mbak Kia? Oke, tutup kis, tutup toples juga ya. Terima kasih semuanya. Untuk penggaris, kemudian kertas dan lain-lain ya, silahkan juga disiapkan. Oke, kita lanjutkan ya Mbak. Kemudian yang kedua, lilitkan tali kenur pada benda berbentuk lingkaran. Nah, tali yang dibutuhkan harus sesuai. Lilitannya ini juga hanya cukup satu lilitan saja, jadi tidak perlu dililit berkali-kali. Seperti itu. Kemudian, ukurlah panjang kenur yang dibutuhkan untuk melilit dalam satu lilitan. Kemudian catat hasilnya itu sebagai keliling lingkaran. Kemudian yang keempat, ciplak kaleng pada selembar kertas, gunting, kemudian lipat lingkaran sehingga saling menutupi dengan tepat. Nah, nanti untuk hasil lipatannya ya, itu merupakan diameternya seperti di poin kelima ini. Jadi ukurlah panjang bekas lipatan itu sebagai diameter lingkaran. Jangan lupa dicatat hasilnya. Dan yang keenam, diskusikan hasil pengukuran ini melalui Jamboard. Jadi di Jamboard ini nanti saya akan mengcopy
tabel ya yang sudah saya buat dari Excel atau Word. Setelah itu anak-anak mengisikan hasil pengukuran yang sudah mereka lakukan seperti itu. Kemudian kita berdiskusi hasilnya bagaimana dan seperti apa. Yang keempat adalah penilaian. Penilaian yang pertama yaitu pengetahuan. Untuk menilai pengetahuan kita bisa menggunakan Google Form. Kemudian juga bisa menyisipkan soal AKM di dalam Google Form tersebut. Kemudian yang kedua, penilaian sosial. Untuk penilaian sosial ini dapat kita ambil ketika proses diskusi. Misalnya yang kita ambil adalah percaya diri, keaktifan, kesopanan dalam menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Kemudian penilaian yang ketiga adalah penilaian spiritual. Bisa kita amati mulai dari awal pembelajaran, yaitu menjawab salam, berdoa, dan bersyukur ketika bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Kita bisa lihat mulai dari awal penyiapan alat atau mempersiapkan alat-alat, kemudian bagaimana siswa bisa mengukur dengan tepat dan menghitung hasilnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Lomba Literasi dan Numerasi Kekarisidenan Surakarta dalam rangka Hari Guru Nasional 2021. Sukses selalu untuk Hafek dan guruinovatif.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.